Borneo FC resmi ambyar. Sundulan emas Julio Cesar sah jadi hantaman maut yang hancurkan peluang juara pesut etam. Satu stadion dibuat menahan nafas dan boom! Detik terakhir, peluang terakhir, gol berkelas dari Julio Cesar sukses bikin pihak lawan yang berharap Persib kepleset langsung kena serangan jantung berjamaah. Ini baru sepak bola, bukan sekedar menang hoki di awal musim. Tonton video rekaman lengkapnya di sini dan lihat sendiri detik-detik gol dramatis yang membungkam kesombongan Yuran Fernandes. Sah, juara lebih cepat. Liga sudah selesai. Gak perlu tunggu pekan terakhir. Bobotoh nekat konvoi merayakan juara malam ini. Borneo FC dipastikan kena mental dan fans jeruk kepanasan. Keputusan sepihak Bobotoh merayakan juara dini malam ini langsung bikin gempar jagat sepak bola Indonesia. Tonton video ini sekarang juga dan saksikan bukti rekaman lautan suar yang membakar malam kota Bandung. Kami tidak butuh penonton yang ragu. Kami butuh Bobotoh sejati yang haus kemenangan. Kalau mentalmu kuat menghadapi fakta yang keras, tekan subscribe sekarang juga. Persib bungkam PSM 2-1 di Parepare. Euforia Bobotoh meledak dalam konvoi juara dini. Persib Bandung selangkah lagi menabiskan diri sebagai penguasa tertinggi sepak bola tanah air. Bertandan ke Stadion Gelora B.J. Habibie pada pekan ke-33 BRI Super League 2025-2026 Minggu malam WIB. Tim berjuluk Maung Bandung itu sukses mencuri poin penuh usai menundukkan tuan rumah PSM Makassar dengan skor tipis 1-2. Pertandingan berjalan dramatis sejak awal. Persib Bandung membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-32 lewat sepakan spektakuler sang dirijen lini tengah, Tom Haye memanfaatkan umpan manis Berginyo. PSM sempat menyamakan kedudukan pada menit ke-53 melalui tandukan tajam Yuran Fernandes. Namun, mentalitas juara berbicara di menit-menit akhir pertandingan. Memasuki menit ke-90, Julio Cesar menjadi pahlawan kemenangan Maung Bandung setelah mencetak gol penentu kemenangan yang membungkam publik tuan rumah. Meskipun kompetisi secara matematis masih menyisakan satu pekan pamungkas, kemenangan berharga ini langsung memicu gelombang euforia luar biasa di Kota Kembang. Pasalnya, di pertandingan lain, pesaing terdekat mereka, Borneo FC justru tertahan imbang tanpa gol oleh Persijap Jepara. Hasil ini membuat jarak poin melebar menjadi keunggulan 2 angka bagi Persib Bandung. Pantauan di lapangan menunjukkan spekulasi mengenai status juara dini sudah bulat di keyakinan para pendukung setia. Malam ini juga, ribuan bobotoh dilaporkan langsung turun ke jalanan protokol Kota Bandung untuk melakukan konvoi besar-besaran. Suara klakson bersahutan, kibaran bendera berlogo Maung Bandung, dan nyala suar, flare, mengubah malam di kawasan flyover Pasaputi, Dago hingga alun-alun Bandung menjadi lautan biru yang membara. Bagi kami, gelar juara sudah di tangan. Skuad musim ini terlalu tangguh untuk terpeleset di laga terakhir. Malam ini kami berpesta, merayakan keringat dan perjuangan luar biasa dari Tom Haye dan kawan-kawan, teriak salah satu bobotoh. Saking tingginya rasa percaya diri bahwa trofi juara tidak akan lari ke klub lain, komunitas antar supporter kini tengah mengkonsolidasikan massa untuk melakukan aksi penjemputan massal. Skuad Persib Bandung yang dijadwalkan terbang kembali dari Makassar besok pagi dipastikan akan disambut bagai pahlawan perang yang pulang membawa kejayaan. Spekulasi yang beredar di media sosial mengkonfirmasi bahwa ribuan bobotoh akan memadati Bandara Hussein Sastranegara sejak pagi buta. Rencananya mereka akan mengawal bus pemain dari bandara menuju mes Persib dengan kawalan ketat kendaraan roda 2. Langkah berani merayakan juara lebih awal ini mencerminkan kerinduan mendalam sekaligus apresiasi tertinggi atas konsistensi performa anak-anak asuh Coach Bojan Hodak sepanjang musim. Pesta Rakyat Bandung tampaknya resmi dimulai malam ini dan tidak akan berhenti hingga laga penutup pekan depan. Nggak punya mental juara ya Borneo? Sini, belajar mental juara yang asli sama Persib. Buat para pendukung Borneo FC, ada baiknya kalian duduk yang tenang, tarik nafas dalam-dalam, dan mulailah menerima kenyataan. Title race musim ini sudah resmi tertutup buat kalian.
Selesai, game over. Melihat Borneo FC ngotot mau ngejar takhta juara, itu ibarat melihat orang yang ambisius pengen skripsi cepat beres, tapi pas ujian kompre malah salah masuk ruangan. Kocak. Dari awal musim, koar-koar paling konsisten, mainnya rapih, tapi begitu masuk fase krusial, mentalnya langsung kelihatan kayak kerupuk kesiram kuah seblak, lemes, meleot, dan hancur lebur. Kalian sibuk ngumpulin poin di awal, tapi lupa beli mental juara di akhir musim. Makanya punya trofi regular series itu jangan disembah, itu cuma teaser bos. Piala aslinya ya tetap OTW ke Bandung. Kalau kalian mau tahu bedanya klub yang cuma pengen juara sama klub yang beneran punya DNA juara, tonton ulang laga Persib Bandung versus PSM Makassar. Itu baru namanya drama, itu baru namanya sepak bola. Ketika pertandingan sudah masuk menit-menit akhir, saat semua orang mengira laga bakal berakhir imbang, dan Borneo FC mulai senyum-senyum simpul di depan TV, berharap Persib kepleset, disitulah keajaiban terjadi. Detik terakhir, peluang terakhir, satu stadion menahan napas. Lewat sebuah skema sepak pojok yang rapih dari Profesor Tom Haye, bola melambung manja ke jantung pertahanan PSM, dan boom! Julio Cesar terbang bak lang yang siap menerkam mangsanya. Sundulan emasnya menghujam deras ke gawang lawan, tepat di detik-detik akhir sebelum wasit meniup peluit panjang. 3 poin krusial berhasil diamankan dengan cara yang paling dramatis, paling mahal, dan paling menguras emosi. Di saat Persib bisa menentukan nasibnya lewat perjuangan sampai tetes darah terakhir, Borneo FC cuma bisa gigit jari meratapi nasib karena gagal memanfaatkan momentum. Gol Julio Cesar itu bukan cuma sekadar penentu kemenangan, tapi itu adalah hantaman keras yang meruntuhkan sisa-sisa kesombongan Borneo FC musim ini. Jadi, buat Borneo FC, silahkan kembali ke papan strategi. Evaluasi lagi, kenapa setiap kali mencium bau-bau trofi, dengkul kalian langsung gemeteran. Belajarlah dari Persib Bandung. Kami tidak butuh pujian di awal musim. Kami tidak butuh validasi sebagai tim paling konsisten di musim reguler. Yang kami tahu adalah cara menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan, cara keluar dari tekanan, dan cara mengangkat piala di akhir cerita. Terima kasih Borneo atas partisipasinya musim ini. Silahkan coba lagi musim depan, atau minimal belajar dulu cara menyundul bola sekelas Julio Cesar. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Sampai jumpa di panggung juara. Halo pemirsa Soccer Insight dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Binder Singh yang baru saja menyaksikan sebuah drama sepak bola luar biasa. Pure football, tensi tinggi, emosi yang meledak-ledak, dan kecerdasan taktik yang luar biasa diperlihatkan dalam duel antara PSM Makassar melawan Persib Bandung yang baru saja berakhir dengan skor 1-2 untuk kemenangan Maung Bandung. Sejak menit pertama dimulai, pertandingan berjalan sangat ketat. Kedua tim menunjukkan high pressing yang luar biasa. PSM dengan dukungan suporternya tampil agresif. Menit kelima, Teja Paku Alam dipaksa melakukan penyelamatan gemilang menahan tendangan jarak jauh dari Rizky Eka Pratama. Tapi pemirsa, kualitas berbicara. Ketika laga memasuki menit ke-32, terlihat bagaimana kelas seorang midfielder top dunia, Tom Haye, menerima umpan taktis dari Bernardinho. Tom Haye mengecoh lini belakang Juku Eja dan melepas tendangan keras dari luar kotak penalti yang tidak mampu dihalau oleh Hilman Shah. Boom! 1-0, Persib unggul. Ini adalah bukti nyata betapa pentingnya akurasi dan visi bermain di kompetisi seketat ini. Memasuki babak kedua, PSM Makassar merespons dengan sangat baik. Disinilah indahnya sepak bola Indonesia. Mentalitas tidak pernah menyerah diperlihatkan oleh pasukan Ramang. Pada menit ke-53, melalui skema set piece yang sangat terukur dari Ananda Reihan, Kapten Juku Eja, Yuran Fernandes melakukan aksi flying header yang sangat fantastis. Bola bersarang di pojok gawang, merubah skor menjadi 1-1. Stadion bergemuruh, pertandingan menjadi semakin terbuka. Tensi pertandingan semakin memanas pemirsa. Menit ke-65, kita melihat Mark Klok melakukan pelanggaran keras terhadap Victor Luis yang berujung pada perselisihan sengit di pinggir lapangan, bahkan melibatkan jajaran pelatih. Ini adalah luapan emosi karena kedua tim sama-sama mengincar kemenangan mutlak.
Bojan Hodak merespon situasi ini dengan sangat jenius. Ia memasukkan Andrew Zhang dan Beckham Putra untuk menambah daya dobrak dari sektor sayap demi memecah konsentrasi pertahanan ketat yang digalang oleh Dusan Lagator dan kolega. Ketika semua orang mengira pertandingan ini akan berakhir imbang, keajaiban di menit akhir injury time kembali tercipta untuk Maung Bandung. Tepat di menit ke-90+7 dari situasi tendangan sudut yang sangat krusial, bek tangguh Julio Cesar melompat lebih tinggi dari barisan pertahanan PSM. Sundulan tajamnya menghujam deras ke gawang Hilman Shah. Gol dramatis yang mengunci kemenangan 1-2 untuk Persib Bandung. Kemenangan ini bukan sekedar 3 poin biasa pemirsa. Ini adalah kemenangan mental juara. Dengan hasil luar biasa ini, ditambah dengan Borneo FC yang tertahan imbang tanpa gol oleh Persijap Jepara, Persib Bandung kini melesat di puncak klasemen dengan 78 poin, unggul 2 angka dari Borneo FC. Artinya apa? Persib Bandung kini berada di ambang mencetak sejarah besar, hat-trick juara. Di pekan terakhir nanti melawan Persijap, Mark Klok dan kawan-kawan hanya membutuhkan hasil imbang untuk kembali mengangkat trofi kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Luar biasa Persib Bandung, apresiasi tinggi juga untuk perjuangan tanpa lelah PSM Makassar. Kompetisi kasta tertinggi sepak bola tanah air, Super League musim 2025-2026 telah memasuki fase yang sangat krusial di penghujung musim. Ketegangan luar biasa menyelimuti tim-tim papan atas yang sedang berebut tahta tertinggi. Di tengah atmosfer kompetisi yang kian memanas dan tekanan publik yang begitu masif, ketenangan justru ditunjukkan oleh bintang baru Persib Bandung, Tom Hey. Gelandang elegan berjuluk The Professor tersebut menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak merasakan tekanan psikologis, meskipun timnya saat ini sedang berada di jalur langsung perburuan gelar juara. Pernyataan mendinginkan dari Tom Hey ini langsung dikutip secara luas oleh berbagai laman berita olahraga nasional, menjadi perbincangan hangat di dunia maya, serta menduduki daftar tren di sejumlah platform media sosial. Bagi para pencinta sepak bola nasional, khususnya Bobotoh, sikap tenang yang ditunjukkan oleh pemain berpengalaman di kasta tertinggi Eropa ini dinilai menjadi angin segar, sekaligus suntikan modal mental yang sangat berharga bagi skuad Pangeran Biru di laga-laga sisa. Sejak didatangkan ke Kota Kembang, Tom Hey memang memikul ekspektasi besar untuk menjadi jenderal lapangan tengah. Menanggapi situasi tim yang wajib menyapu bersih poin di sisa laga demi mengamankan trofi, Hey justru melihat momentum ini sebagai sebuah fase yang harus dinikmati, bukan ditakuti. Dalam sepak bola profesional, berada di papan atas dan bertarung untuk menjadi juara adalah posisi yang selalu diinginkan oleh setiap pemain. Jadi, mengapa kita harus merasa tertekan? Ini adalah momen yang sangat menyenangkan. Kami harus menikmatinya dengan kerja keras yang terukur di lapangan, ujar Tom Hey saat diwawancarai oleh awak media seusai sesi latihan intensif tim. Ketenangan Tom Hey di luar lapangan nyatanya berbanding lurus dengan performa klinis yang ia tunjukkan di atas rumput hijau. Mentalitas baja yang dimiliki oleh Tom Hey tidak datang begitu saja. Pengalamannya bertahun-tahun merumput di kompetisi elit Eropa seperti Eredivisie Belanda telah membentuk karakter bertandingnya menjadi sangat matang. Menghadapi laga dengan tensi tinggi di hadapan puluhan ribu supporter fanatik adalah hal yang sudah biasa ia lalui. Faktor kematangan inilah yang coba ia tularkan kepada para penggawa lokal dan pemain muda di dalam ruang ganti Persib Bandung. Pelatih kepala Persib Bandung, Bojan Hodak, secara khusus memberikan apresiasi tinggi terhadap pembawaan anak asuhnya tersebut. Menurut Hodak, kehadiran pemain dengan ketenangan seperti Hey sangat krusial untuk menjaga stabilitas emosional tim secara keseluruhan. Saat kompetisi memasuki pekan-pekan terakhir, taktik bukan lagi satu-satunya penentu, melainkan kekuatan mental. Tom atau Hey memberikan dampak instan yang sangat positif di ruang ganti. Ketika pemain lain mulai merasa tegang karena tuntutan wajib menang, dia datang membawa ketenangan dan kepercayaan diri bahwa kami bisa mengatasi ini semua sebagai sebuah tim, ungkap Bojan Hodak. Di ranah media sosial, kutipan wawancara Tom Hey langsung memicu gelombang optimisme dari para pendukung setia klub. Frasa The Professor dan tagar terkait Persib Bandung terpantau membanjiri lini masa. Banyak netizen dan pengamat sepak bola menilai bahwa mentalitas Eropa yang dibawa oleh Hey adalah kepingan teka-teki yang selama ini dicari Persib untuk mempertahankan konsistensi di saat-saat paling menegangkan. Dengan sisa pertandingan yang kian menipis dan jarak poin yang sangat rapat di papan atas klasemen, ketenangan seorang Tom Hey diharapkan mampu menjadi pembeda. Pembuktian akhir kini berada di tangan skuad Maung Bandung untuk menerjemahkan ketenangan mental tersebut menjadi raihan poin penuh di atas lapangan demi membawa pulang trofi juara ke tanah Pasundan.
gendarang perang perebutan tahta tertinggi sepak bola tanah air, Super League musim 2025-2026 kini memasuki fase paling krusial. Borneo FC Samarinda tengah berdiri di epicentrum perburuan gelar juara yang luar biasa sengit menempel ketat sang pemuncak klasemen sementara Persib Bandung. Memasuki pekan ke-33 yang bergulir hari ini, skuad berjuluk Pesut Etam tersebut mengusung misi wajib menang demi menjaga asa mengangkat trofi juara di akhir musim. Hingga laga ke-32, armada asuhan Fabio Lefundes sukses mengumpulkan 75 poin, jumlah yang identik dengan raihan poin milik Persib Bandung. Meskipun Borneo FC memiliki agresivitas gol yang lebih menereng dengan surplus 37 gol, mereka harus rela mengintai dari posisi kedua akibat kalah dalam perhitungan head-to-head langsung dari Maung Bandung. Situasi tanpa celah ini membuat setiap laga tersisa bak partai final hidup mati bagi publik Samarinda. Keberadaan Borneo FC di jalur juara hari ini tidak lepas dari determinasi tinggi serta mental baja yang mereka tunjukkan pada pekan sebelumnya. Berhadapan dengan tuan rumah Bali United FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Pesut Etam sukses mencuri 3 poin krusial lewat kemenangan dramatis 3-2. 2 gol sumbangan legion asing asal Argentina, Mariano Peralta, serta 1 gol dari Juan Villa menjadi bukti sahih betapa berbahayanya lini serang tim kebanggaan masyarakat Kalimantan Timur ini ketika berada di bawah tekanan. Kemenangan emosional tersebut diakui oleh tim pelatih menjadi suntikan modal moral yang sangat masif menjelang laga tandang krusial berikutnya. Fabio Lefundes bahkan sengaja memilih untuk merahasiakan detail taktikal timnya demi menjaga fokus dan elemen kejutan di sisa kompetisi. Tantangan berat langsung menghadang Borneo FC hari ini, Minggu 17/5/2026, saat mereka harus menyambangi markas Persijapa Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini. Meski tim tuan rumah saat ini berada di peringkat ke-13 dan sudah dipastikan aman dari jerat degradasi, Laskar Kalinyamat menegaskan tidak akan memberikan karpet merah begitu saja bagi tim tamu. Pelatih Persijap, Mario Lemos, secara terbuka menyatakan anak asuhnya akan bermain lepas tanpa beban, namun tetap mengincar hasil positif di hadapan para pendukungnya dalam laga kandang terakhir mereka musim ini. Menanggapi motivasi tinggi tuan rumah, jajaran manajemen Borneo FC meminta para pemainnya untuk tampil habis-habisan sejak menit pertama. Kami tahu Persijap akan tampil ngotot demi harga diri mereka di kandang. Namun tujuan kami ke Jepara sangat jelas, yaitu membawa pulang 3 poin penuh. Di fase seperti ini tidak ada ruang untuk melakukan kesalahan sekecil apapun. Semua pemain harus siap bekerja keras dan fokus penuh selama 90 menit. Tegas perwakilan manajemen tim Pesut Etam kepada media. Dengan tumpuan harapan pada ketajaman Mariano Peralta dan Juan Villa yang masing-masing telah membukukan 2 digit gol musim ini, serta kreativitas Cak Sambu di sektor sayap, Borneo FC diprediksi akan menerapkan intensitas menyerang yang tinggi. Publik sepak bola nasional kini tertuju pada 2 stadion berbeda hari ini, menanti siapakah di antara Borneo FC dan Persib Bandung yang mampu menjaga konsistensi demi menancapkan dominasi mereka sebagai raja baru sepak bola Indonesia. Pelatih kepala Persija Jakarta, Mauricio Souza, akhirnya angkat bicara mengenai masa depan kariernya serta kejelasan komposisi skuad Macan Kemayoran untuk musim depan. Pernyataan krusial ini disampaikan sang juru taktik asal Brasil tersebut usai mengantarkan timnya meraih kemenangan krusial 3-1 atas tuan rumah Persik Kediri pada laga pekan ke-33 Super League musim 2025-2026 di Stadion Brawijaya Kediri, Sabtu sore. Kemenangan impresif tersebut diraih secara dramatis melalui skema comeback. Sempat tertinggal lebih dulu oleh gol penyerang Persik, Jose Enrique Rodriguez pada menit ke-24, Persija mengamuk melalui gol penyama kedudukan dari gelandang muda Raihan Hanan di menit ke-27. Memasuki babak kedua, kejelian taktis Mauricio Souza terbukti ampuh lewat pergantian pemain yang memasukkan Gustavo Almeida. Striker tajam tersebut langsung membukukan 2 gol cepat, brace, pada menit ke-64 dan ke-66 untuk mengunci 3 poin penuh bagi kubu ibu kota. Kendati berhasil membawa pulang poin sempurna dari tanah Jawa Timur dan memastikan posisi Persija aman di peringkat ketiga klasemen akhir dengan koleksi 68 poin, suasana emosional tetap menyelimuti ruang ganti.
Hasil ini sekaligus menutup rapat peluang matematis Persija untuk mengejar Persib Bandung dan Borneo FC di puncak klasemen yang telah mengemas 75 poin, membuat ambisi merebut trofi juara musim ini resmi kandas. Kontrak kerja Mauricio Souza bersama manajemen PT Persija Jaya Jakarta diketahui akan segera kedaluarsa pada akhir Mei ini. Kegagalan memenuhi target utama berupa gelar juara memicu spekulasi liar di dunia maya dan media sosial mengenai potensi perombakan di kursi kepelatihan. Menanggapi situasi tersebut, ex-pelatih Madura United itu menegaskan bahwa dirinya belum mengambil keputusan final apapun dan memilih untuk bersikap profesional. Saya benar-benar baru bisa menjawab pertanyaan mengenai masa depan saya setelah saya duduk bersama dan berdiskusi dengan Dewan Direksi. Kami harus memutuskan bersama-sama apakah saya akan tetap melanjutkan perjalanan bersama klub ini atau tidak, ujar Mauricio Souza dalam sesi konferensi pers resmi di Stadion Brawijaya. Ia menambahkan, fokus utamanya saat ini adalah menuntaskan pertandingan terakhir musim ini melawan Semen Padang FC di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK pada Sabtu mendatang, sebelum membuka pembicaraan formal mengenai perpanjangan masa bakti. Tidak hanya nasibnya sendiri, juru taktik berusia 52 tahun itu juga memberikan pandangan mendalam mengenai perombakan komposisi pemain untuk menyongsong musim depan. Rumor mengenai hengkangnya beberapa pilar asing maupun lokal kian berembus kencang seiring berakhirnya kompetisi. Namun Souza memilih membela integritas anak asuhnya yang dinilai telah memberikan segalanya di lapangan. Yang bisa saya katakan secara jujur adalah Persija Jakarta memiliki skuad yang sangat fantastis dan kuat musim ini. Saya sangat puas dengan komitmen serta kualitas para pemain yang saya miliki di dalam tim. Terkait siapa saja pemain yang akan bertahan atau siapa yang harus pergi meninggalkan klub, hal itu baru bisa dipetakan dan diputuskan secara matang setelah status kepelatihan saya di sini sudah menemui kejelasan, tegasnya. Meskipun gagal mempersembahkan trofi juara, Souza mengaku bangga karena kemenangan atas Persik Kediri berhasil membawa Persija memecahkan rekor poin tertinggi klub dalam satu musim kompetisi format penuh. Bagi Souza, raihan ini merupakan bukti nyata adanya progres taktis yang masif, sekaligus menjadi obat penawar kekecewaan bagi basis pendukung setia mereka, The Jakmania, setelah pada pekan sebelumnya sempat terpukul akibat kekalahan menyakitkan 1-2 dalam laga klasik melawan Persib Bandung. Saya sangat senang rekor poin ini bisa tercipta di markas Persik dan performa kami bahkan mendapat pujian dari tim lawan. Namun jika harus jujur, ini bukanlah pencapaian terbaik yang sebenarnya kami incar, karena target utama Persija selalu menjadi nomor 1 di klasemen. Pungkas pelatih asal Brasil tersebut menutup keterangannya. Babak baru yang penuh romansa sekaligus ambisi besar resmi dimulai di Old Trafford. Manajemen Manchester United dilaporkan telah mencapai kesepakatan penuh untuk mempermanenkan status Michael Carrick sebagai manajer utama The Red Devils. Pengumuman resmi ini diterbitkan menjelang laga krusial menghadapi Nottingham Forest, mengakhiri spekulasi berbulan-bulan mengenai siapa nahkoda jangka panjang yang akan memimpin proyek revolusi Ineos di bawah kendali Sir Jim Ratcliffe. Mantan gelandang legendaris era Sir Alex Ferguson yang kini berusia 44 tahun tersebut disodori kontrak permanen berdurasi 2 tahun dengan opsi berpanjangan otomatis selama 12 bulan berikutnya. Langkah berani ini diambil setelah jajaran petinggi klub termasuk Chief Executive Officer CEO Omar Berrada dan Direktur Sepak Bola Jason Wilcox melakukan evaluasi mendalam dan sepakat bahwa Carrick adalah sosok paling tepat untuk mengembalikan stabilitas taktis serta identitas pemenang yang sempat hilang dari teater impian. Keputusan mempermanenkan Carrick bukanlah sebuah keputusan impulsif yang didasari sentimen masa lalu, melainkan buah dari pembuktian statistik yang luar biasa di atas lapangan sejak ia ditunjuk sebagai manajer interim pada Januari 2026 menggantikan Ruben Amorim. Ketika Ruben Amorim dipecat pada awal Januari lalu, Manchester United berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Ruang ganti dilaporkan retak, kepercayaan diri para pemain berada di titik nadir, dan tim dinilai kehilangan arah permainan. Kedatangan Carrick sebagai caretaker untuk kedua kalinya dalam karier kepelatihannya langsung membawa dampak instan yang menenangkan. Berbeda dengan pendahulunya yang kerap meledak-ledak dan emosional di depan awak media, Carrick menampilkan persona yang tenang, kalkulatif, dan sangat melindungi anak asuhnya. Pendekatan persuasif ini terbukti ampuh menjinakkan ego ruang ganti Old Trafford.
Pemain-pemain senior seperti Bruno Fernandes dan Casemiro kembali menemukan performa terbaik mereka, sementara penyerang muda seperti Benjamin Sesko kembali tajam di lini depan. Satu keputusan taktis paling krusial yang dipuji oleh Jason Wilcox adalah keberanian Carrick untuk langsung mengembalikan Kobbie Mainoo ke dalam susunan starting 11. Di bawah asuhan Amorim, Mainoo hampir tidak pernah mencicipi menit bermain sejak awal laga. Di tangan Carrick, gelandang muda timnas Inggris tersebut kembali menjadi metronom permainan tim yang pada akhirnya mendorong sang pemain untuk berkomitmen menandatangani perpanjangan kontrak jangka panjang di Old Trafford. Kendati mayoritas publik Old Trafford dan mantan penggawa Setan Merah menyambut pengangkatan ini dengan sukacita, riak-riak kekhawatiran tetap bermunculan di kalangan pengamat sepak bola Inggris. Banyak pihak yang langsung mengaitkan situasi Carrick dengan kegagalan Ole Gunnar Solskjaer pada tahun 2018 silam. Kala itu, Solskjaer yang berstatus interim dipermanenkan setelah rentetan hasil fantastis, namun performa tim perlahan merosot tajam setelah kontrak permanen ditandatangani. Manajemen klub, terutama Sir Jim Ratcliffe, secara khusus memberikan lampu hijau dengan catatan bahwa kesalahan masa lalu terkait euforia manajer interim tidak boleh terulang. Evaluasi terhadap Carrick dilakukan dengan standar sains olahraga yang ketat oleh struktur baru Ineos. Mereka melihat bahwa struktur taktis Carrick jauh lebih metodologis dan memiliki keseimbangan sirkulasi bola yang matang dibandingkan pendekatan emosional era Solskjaer, tulis laporan mendalam dari The Guardian. Carrick sendiri menanggapi dinamika kontrak barunya dengan sangat bersahaja dalam konferensi pers resmi klub. Sambil tersenyum, ia menegaskan bahwa fokus utamanya tidak pernah bergeser dari kepentingan klub. Masa depan saya akan segera jelas, kita semua tahu itu. Namun yang terpenting bagi saya sebagai seorang supporter dan mantan pemain adalah melihat klub unik ini melangkah maju. Kembali ke Liga Champions adalah lompatan besar yang sangat krusial bagi fondasi masa depan kami. Dengan tiket Liga Champions musim depan yang sudah berada dalam genggaman, manajemen Manchester United kini bergerak cepat menyusun rencana belanja pemain di bursa transfer musim panas berdasarkan rekomendasi langsung dari Carrick. Kehadiran kompetisi elit Eropa memberikan fleksibilitas finansial yang lebih besar bagi klub untuk berburu pemain bintang tanpa terganjal regulasi pengetatan anggaran liga. Secara taktis, Carrick diprediksi akan terus mematangkan skema bangun serangan dari lini belakang, penguasaan bola dominan, dan transisi bertahan yang kompak. Carrick kini menghadapi tantangan terbesar dalam karier kepelatihannya, membuktikan bahwa ketenangan taktisnya mampu meruntuhkan dominasi Pep Guardiola dan Mikel Arteta, sekaligus membawa Manchester United kembali ke tahta tertinggi sepak bola Eropa. Era baru telah resmi dipetakan, dan publik teater impian kini menaruh harapan besar di pundak sang dirijen taktik yang tenang.